Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Jangan Sia-siakan Hidupmu. Jumat edisi Kitab Pengkhotbah bersama dengan saya, Fani Paendong. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 18. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, Raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Sekali lagi dikatakan di sini, tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Wow, pengkhotbah katakan segala sesuatu itu sia-sia seperti usaha menjaring angin. Selanjutnya, aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan.
Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, coba kita perhatikan dan baca kembali ayat demi ayat dalam pasal 1 ini. Kita mendapatkan sesuatu pencerahan di dalamnya. Pengkhotbah mengungkapkan banyak hal yang terjadi dan akan terjadi di dunia ini. Namun sesungguhnya itu hanyalah sangat menjemukkan bagi manusia dan berujung kepada sebuah kesia-siaan. Rutinitas hidup kita pun yang kita jalani, dari kita bangun pagi hingga kita mau tidur pada malam hari, itu pun bagi sebagian orang mungkin juga berkata menjemukan dan sepertinya berjalan secara otomatis. Kita jalankan begitu saja dari hari ke hari. Dan mungkin sebagian juga kita mengatakan bahwa ya, apa yang pengkhotbah katakan sungguh tepat sekali. Bahkan sesuatu yang akan terjadi dan tidak ada sesuatu yang baru di dunia ini. Karena pada zaman dulu hal tersebut sudah pernah ada. Apakah maksud perkataan dari pengkhotbah ini buat kita pada saat ini? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita harus berhenti untuk berkarya, untuk bekerja? Apakah kita harus berhenti stop sampai di sini untuk kita melakukan ini dan itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Bukan berarti karena segala sesuatu itu sudah pernah terjadi pada zaman dulu, lalu saat ini pun kita tidak bisa untuk kembali berkarya, beraktivitas. Ingat baik-baik, jangan sia-siakan hidup kita. Saya mendapatkan sebuah rema di sini. Semuanya itu di bawah kolong langit akan menjadi sia-sia jika kita melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan dan tidak melibatkan Tuhan. Bahkan cilakannya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk membangun kerajaan diri kita sendiri. Kita tidak membangun segala sesuatu itu untuk kerajaan Allah, bagi kemuliaan Allah. Mari hari ini bersama-sama, jangan sia-siakan hidup kita. Pakai masa hidup ini, hari-hari ini, untuk semakin intim, semakin mengenal pribadi dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Roh Kudus pasti menolong menyertai kita hari ini. Amin.